nggak usah beli barang mewah. Beli barang yang bisa menghasilkan. Lupain tuh tentang HP. Lupain tuh tentang baju branded, sepatu sneakers, makan-makan ke kafe. Kalau Anda pengen jadi miliarder, nggak apa-apa Anda diledekin bahwa Anda itu susah, miskin, dan lain-lain. Ujung-ujungnya Anda akan punya hidup yang lebih baik. Cara sukses di usia muda. Tips simple jadi miliarder. Tips pertama, kalau Anda pengen sukses di usia muda, Anda harus fokus cari uang, bukan fokus buang uang. Artinya apa? Di mana fokus Anda, disitulah energi Anda akan dapat. Banyak orang di usia muda, fokusnya itu kemana-mana. Fokus cari pacar, fokus untuk main, fokus happy-happy. Apabila Anda tidak memiliki fokus untuk cari uang atau bikin bisnis, akan sangat sulit buat Anda untuk sukses di usia muda. Nah, hal itu adalah hal pertama dan hal terpenting untuk Anda dapat lakukan sekarang. Cari fokus yang benar. Tips kedua, beli aset yang menghasilkan. Aset yang menghasilkan itu gini loh. Kalau saya beli sesuatu, bisa jadi itu adalah sebuah rumah. Tentunya banyak dari Anda harus nyicil kan kalau beli rumah. Nah pertanyaannya, harga Anda nyicil untuk rumah itu, apakah tidak lebih baik uang tersebut dimasukkan ke suatu barang atau bisa saja sebuah toko atau ruko atau bisnis yang bisa lebih menghasilkan buat Anda? Banyak orang beli rumah gede-gede, tetapi isinya berapa? Isinya hanya tinggal berdua atau sepasang. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi adalah semua tabungan Anda akhirnya masuk ke rumah. Ketika ada kesempatan datang untuk melakukan bisnis atau investasi, Anda nggak bisa lakukan itu. Jadi penting untuk kita berpikir bahwa beli aset yang bisa menghasilkan. Apa aja sih aset yang bisa menghasilkan? Sebagai contoh, kalau saya adalah seorang YouTuber, salah satu aset yang bisa menghasilkan bisa jadi adalah kamera yang bagus. Tetapi pertanyaannya, dengan menggunakan kamera yang lama, seberapa banyak sih hasil yang saya dapetin? Tapi kalau umumnya saya ganti dengan resolusi yang jauh lebih bagus, apakah saya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik? Nah, itu harus Anda tanyakan dan Anda yakinkan. Jadi dihitung dulu, apapun yang Anda mau beli, apakah itu bisa menghasilkan? Contoh lain, kalau saya pengen beli rumah, dan saya sekarang ini lagi ngontrak, apakah harga saya ngontrak bisa digunakan untuk cicilan beli rumah? Kalau memang bisa, ya mendingan dibeli. Karena ujung-ujungnya nanti kan itu rumah akan menjadi milik kita sendiri. Nah, ini adalah aset yang menghasilkan. Hal ketiga, simpen uang di investasi. Walau hanya sedikit, walau hanya 10.000 per hari. Dan mulai itu di usia muda. Kalau bisa semudah-mudahnya. Anggap, kalau saya taruh uang 10.000 per hari, dari saya umur 10 tahun, udah saya tabung, dan kemudian saya investasikan, bisa jadi dalam 10 tahun, udah puluhan juta. Dan uang puluhan juta tersebut, udah bisa jadi modal untuk usaha. Tetapi kita harus start early, harus start di awal. Dan keuntungan dari Anda adalah, Anda masih muda. Dan waktu itu nggak bisa kembali lagi. Jadi ingat, investasikan sesuatu walaupun sedikit, tetapi konsisten. Bukan hanya ditaruh di bank, tapi investasikan ke sesuatu yang berguna, ke sesuatu yang bisa Anda pakai untuk buat duit lagi. Sebagai contoh komputer. Kalau Anda juga berdagang atau berbisnis di sosial media, atau mungkin saja jadi programmer,
Atau Anda menjadi seorang YouTuber. Bisa tuh investasi di komputer, atau investasi di kamera, atau investasi di alat untuk mendengar audio, yang kemudian itu bisa membuat Anda menghasilkan sesuatu yang lebih lain. Menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Begitu. Hal keempat adalah Anda harus disiplin untuk kerja dan jadi yang terbaik di bidangnya. Kenapa saya menjadi coach yang lumayan lah? Karena saya sudah melakukan menjadi seorang bisnis coach selama puluhan tahun. Ada kali 10 tahun atau lebih. Nah, ketika kita memulai melakukan sesuatu di usia muda, ilmu tersebut akan terus bertambah. Dan akhirnya kita akan menjadi master di bidangnya. Nah, ketika Anda muda, ketika Anda menyukai sesuatu bidang, coba deh, passionate, bener-bener ditekunin. Hobinya apa sih? Jadi YouTuber. Ya jadilah YouTuber dari muda. Akhirnya apa? Di depan kamera udah was-wis-wus, lancar banget. Pengen jadi bintang film? Ya dari awal dan kecil sekali udah coba jadi bintang film cilik. Belajar dan praktek. Pengen jadi programmer? Ya coba mulai main-main komputer dari awal, dari kecil, fokus. Dan mencoba untuk membuat program-program basic, dan lakukan itu terus-menerus. Dan kalau Anda konsisten dan menjadi yang terbaik di bidangnya, orang akan tahu siapa Anda. Dan waktu yang akan menentukan apakah Anda yang menjadi yang terbaik apa tidak. Tapi kuncinya, kembali lagi, adalah Anda harus tahu apa yang Anda mau. Dan disiplin untuk mengerjakan apa yang Anda cita-citakan. Hal kelima, nggak usah beli barang mewah. Beli barang yang bisa menghasilkan. Lupain tuh tentang HP. Lupain tuh tentang baju branded, sepatu sneakers, makan-makan ke kafe. Kalau Anda pengen jadi miliarder, nggak apa-apa Anda diledekin bahwa Anda itu susah, miskin, dan lain-lain. Ujung-ujungnya Anda akan punya hidup yang lebih baik. Jadi, lupakan hal-hal yang kelihatannya keren. Lupakan hal-hal yang membuat Anda kelihatannya kaya. Jadi kaya beneran. Nabung dari muda. Beli hal yang harus, bukan hal yang kelihatannya bagus. Dan dengan melakukan itu, tentunya Anda akan mengakumulasi kekayaan lebih cepat daripada yang lainnya. Anda udah mulai di awal, mereka masih buang-buang uang. Dan tentunya ini akan bisa buat Anda kaya di usia muda. Hal keenam, belajar. Investasi di otak Anda, di mentalitas Anda, di diri Anda. Jadi yang terbaik. Apa sih yang Anda mau? Kalau Anda pengen jadi programmer, pelajarin segala sesuatu tentang programmer. Dari program A sampai program Z. Pilih yang terbaik dan jadiin yang the best. Bayar mahal nggak apa-apa. Tetapi setidaknya Anda tahu bahwa itu akan bisa menghasilkan buat Anda. Invest di diri Anda. Selain ilmu yang Anda juga bisa invest, Anda juga bisa menginvest ke mentalitas Anda. Gimana caranya jadi seorang pembisnis yang tough, yang kuat, yang hebat. Ngobrol dan investasi ke komunitas yang positif. Yang Anda bisa bergaul dan bisa nyerap ilmu dan juga energi dan aura dari pembisnis-pembisnis sukses. Itu penting buat Anda untuk mulai di usia muda. Tapi coach, saya susah karena saya masih muda dan orang nggak nganggep. Enggak kok. Bahkan dalam kenyataannya, banyak pembisnis itu salut sama orang muda yang mau berjuang. Yang mau menjadi orang yang sukses. Kita-kita itu salut loh. Kalau Anda memang benar-benar berjuang ya, bukan hanya ngomong doang, saya pengen sukses. Karena pembisnis yang hebat mengetahui bahwa kita juga perlu menularkan ilmu kita kepada orang yang muda untuk mereka bertumbuh.
Karena kalau kita membuat bisnis besar-besar, tetapi kita juga nggak bisa mewariskan itu, tidak bisa tidak memiliki kandidat yang bagus untuk menjalankan bisnis itu juga merupakan sebuah tantangan. Jadi, karena Anda muda, Anda memiliki keuntungan. So, invest di diri Anda. Hal ketujuh, jangan tukar uang dengan waktu. Tukar uang dengan hasil. Artinya apa? Begini. Sebagai contoh, kalau saya pengen Anda mengerjakan film ini, ada dua cara kan. Hal pertama adalah, Coach, ya udah deh, saya akan kerjain dan mengedit film ini, saya kerja sama Coach. Saya kerja selama 1 bulan, Coach kasih saya gaji seberapa. Tapi ada cara kedua. Coach, begini aja, saya akan buat film untuk Coach, 1 film, saya charge berapa ratus ribu, sebagai contohnya. Jadinya dengan kualitas seperti ini dan bagus. Itu adalah menukar uang dengan hasil. Hal pertama, mungkin Anda lebih rileks ya. Karena kalau Anda kerja, ya udah deh, Anda produktif apa tidak, bisa jadi Anda mendapatkan hasil yang sama. Tapi hal yang kedua, mungkin saja Anda harus kerja sampai pagi. Mungkin saja Anda harus kerja lembur. Mungkin aja Anda harus kerja sampai Sabtu atau Minggu, bahkan hari libur. Tetapi, kalau Anda hitung-hitung, ada kemungkinan besar Anda akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan ini adalah menukar uang dengan hasil, bukan menukar uang dengan waktu. Hal ke-8, buat goal atau tujuan. Anda masih muda. Kalau Anda nggak punya goal, atau Anda nggak punya tujuan, bisa-bisa Anda salah arah. Karena gini, kalau contohnya saya pengen pergi ke Paris, sebagai contoh. Saya mulai jalan nih ke Paris sekarang. Ketika saya masih muda, saya udah jalan. Tetapi ternyata saya salah arah. Apa yang terjadi adalah Paris bukan di depan saya. Tapi Paris itu sebetulnya di belakang saya. Apa yang terjadi? Bisa jadi saya harus balik untuk saya kembali ke tujuan yang benar. Bisa jadi itu membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Saya pengen jadi programmer nih contohnya. Tetapi apa yang saya lakukan selama ini adalah saya salah belajar. Saya belajar jadi dokter. Atau saya belajar jadi accountant. Yang terjadi adalah saya menyia-nyiakan waktu saya. Ya beruntung kalau cuma ngebuang waktu 1-2 tahun. Tapi kalau udah sampai SMA-nya juga ngambil jurusan yang seperti itu, udah ngeles akuntansi juga, kemudian kuliahnya akuntansi, gaulnya sama akuntan, dan setelah Anda kerja juga udah kerja di akuntansi firm, dan ternyata Anda baru sadar, aduh kayaknya akuntansi bukan buat hidup saya. Dan Anda baru mulai untuk belajar sesuai dengan apa yang Anda mau, yakni programming. Waktu Anda kembali, itu cukup banyak waktu yang sudah Anda buang. Dan itu sayang banget. Jadi ketika Anda muda, buat goal dan tujuan yang jelas. Cari tahu apa yang Anda mau. Dan jangan buang waktu. Hal ke-9, gaul dengan orang yang Anda kagumin. Kalau Anda suka sepak bola, sebagai contoh, ya gaul sama pemain sepak bola. Tanya sebetulnya kesulitannya apa sih sebagai bintang sepak bola. Anda coba cari tahu apa aja sih rutinitas yang dilakukan oleh pemain sepak bola tersebut. Kemudian lihat dan tanya
dan cari tahu juga gurunya siapa. Dan dari itu Anda bisa mengukur kira-kira kalau Anda pengen jadi seperti dia, apa aja yang Anda harus lakukan. Sehingga Anda bisa melihat dari berbagai macam sisi ketika Anda bergaul dengan orang yang Anda kagumin dan Anda ingin menjadi orang tersebut. Anda bisa lihat dari sisi negatifnya, capeknya itu gimana untuk menjadi seseorang seperti itu, prosesnya itu seperti apa, dan juga hadiahnya atau hasilnya seperti apa. Jadi gaul, sehingga Anda tahu apa yang dia jalanin dalam hidupnya, Anda juga tahu bagaimana dia menghasilkan dari pekerjaan tersebut, pahit-pahitnya, sakit-sakitnya, dan juga happy-happy-nya. Sehingga Anda dalam hati, Anda mengerti, oh ya udah saya bisa jalanin ini 100% dan Anda sudah bulat untuk menjalaninya. Hal ke-10 adalah jangan buat alasan untuk gagal. Banyak orang gini loh, punya mimpi, tetapi di benaknya selalu memiliki sebuah alasan untuk gagal. Contoh nyata. Saya pernah bermimpi untuk menjadi seorang ahli bela diri. Oke? Hanya saja ketika saya mulai melatih diri saya untuk menjadi ahli bela diri, yang terjadi adalah banyak pegel-pegelnya. Biru-biru di mana-mana, kena tonjok di mana-mana, ya. Itu banyak yang menyakitkan. Belum lagi kesleo. Dan ketika suatu saat saya merasa bahwa aduh kayaknya susah banget ya, udah mulai bosen untuk setiap hari sit up mungkin lebih dari 300 kali. Push up berapa ratus kali. Di suatu saat kita akan sampai ke suatu kejenuhan. Dan ketika itu saya mengajak nenek saya datang untuk nonton suatu pertandingan bela diri. Kebetulan banget di pertandingan tersebut salah satu orang yang menendang lawannya itu jempolnya masuk ke mata musuhnya. Jadi pas ditendang tuh masuk tuh. Bak! Dan nenek saya saat itu langsung bilang sama saya, Yud, waduh ini bahaya banget. Kamu udah nggak usah lagi deh latihan bela diri kayak gini. Nanti kalau terjadi sama kamu gimana? Ya biasalah, kan nenek sayang cucu ya. Nah, hal itu saya tangkap dan saya jadikan alasan. Aduh, karena saya sayang sama nenek, jadi saya kayaknya harus berhenti nih bela diri. Tapi sesungguhnya kalau benar-benar sesungguhnya saya pikirin, saya hanya membuat alasan untuk gagal. Saya hanya membuat alasan untuk saya berhenti. Karena saya nggak benar-benar pengen jadi ahli bela diri. Ketika udah mulai menjalanin. Waktu itu saya ngelihat cuman kayaknya jadi Bruce Lee keren banget ya. Jadi Jackie Chan keren banget ya. Tapi ketika saya menjalanin, saya juga malu kalau saya berhenti di tengah jalan. Tetapi ketika nenek saya berbicara, aduh ini bahaya banget, langsung saya ambil alasannya untuk berhenti. Hal ini harus Anda hindari. Jangan buat alasan untuk gagal. Alasan untuk gagal biasanya terjadi karena tujuan kita nggak jelas. Tujuan kita belum bulat. Kita sudah terlalu gampang mengambil sebuah tujuan tanpa tahu sakitnya apa untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kita lihat cuma kerennya doang. Dan selalu bikin alasan apapun juga buat Anda untuk terus berjalan dan never stop. 10 cara ini, 10 tips ini bisa langsung Anda aplikasikan dan harapannya Anda
masih memiliki waktu, tentunya waktu itu berharga. Jadi start now, mulai sekarang, subscribe, dan jadilah miliarder di usia muda. Saya Coach Yudi Chandra, salam miliarder.